Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada ibu dosen dan pada kita semua. Saya Gilbert Octavianus Sirait dengan NPM 220605005 dari Arsitektur 2022 akan menjelaskan mengenai soal yang sudah saya buat mengenai limit, tepatnya pada subbab 1.2 dan subbab 1.5. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Limit X menuju 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 4 sama dengan 6. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa nilai C ialah sama dengan 2, nilai fx atau nilai fungsinya ialah x kuadrat kurang 4 per x kurang 4, dan nilai L ialah 6. Dari informasi yang sudah kita dapatkan, kita dapat membuktikannya sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan dalam pembuktian limit, yaitu mutlak x kurang C kurang dari delta dan mutlak fx kurang L kurang dari sigma. Setelah itu kita substitusikan nilai C yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam persamaannya. Sehingga nilai mutlak X kurang C kurang dari delta ialah mutlak X kurang 2 kurang dari delta. Selanjutnya, kita mensubstitusikan nilai Fx yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam persamaan Fx kurang L kurang dari sigma. Maka kita dapatkan X kuadrat kurang 4 per X kurang 4 kurang dari 6 kurang dari sigma. Maka kita faktorkan nilai X kuadrat kurang 4 menjadi X kurang 4 dan X kali X tambah 4. Maka dari cara tersebut, kita akan dapat mematikan nilai X kurang 4 yang ada di atas dan nilai X kurang 4 yang ada di bawah. Maka pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai X tambah 4 kurang 6 kurang dari sigma. Setelah kita operasikan, maka kita akan mendapatkan nilai mutlak X kurang 2 kurang dari sigma. Dari berbagai penyelesaian yang sudah kita kerjakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai delta sama dengan nilai sigma. Dari mana kita tahu, kita dapat melihat hasil akhirnya, di mana mutlak X kurang 2 kurang dari delta, dan mutlak X kurang 2 kurang dari sigma. Maka delta sama dengan sigma. Terakhir kita tinggal membuktikannya saja dengan memasukkan sembarang nilai delta. Substitusikan misalnya delta sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh mutlak X kurang 2 kurang dari 1. Dengan menggunakan konsep nilai mutlak, kita mengubahnya dalam bentuk min 1 kurang dari X kurang 2 kurang dari 1. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 agar nilai min 2 yang di sini mati. Kita mendapatkan nilai, pada akhirnya kita akan mendapatkan 1 kurang dari X kurang dari 3. Maka kita coba kembali masukkan ke dalam persamaan mutlak fx kurang L tadi, di mana kita substitusikan, maka kita dapatkan X kuadrat kurang 4 per X kurang 4 kurang 6 mutlak kurang dari 1. Karena nilai delta sama dengan 1 dan delta sama dengan sigma. Setelah kita operasikan, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama seperti yang tadi, yaitu 1 kecil X kecil 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu limit X menuju 6, 2X kurang 10 sama dengan 2. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa nilai C-nya sama dengan 6, nilai fx ialah 2x kurang 10, dan nilai L sama dengan 2. Dari informasi yang sudah kita dapatkan ini, kita dapat membuktikan dengan seperti yang tadi rumus pembuktian, mana mutlak X kurang C kurang dari delta, substitusi nilai C-nya, maka kita akan memperoleh mutlak X kurang 6 kurang dari delta. Selanjutnya, kita mensubstitusi nilai fx dan nilai L. Dengan substitusinya, kita akan mendapatkan nilai mutlak 2x kurang 10 kurang 2 kurang dari sigma, dan kita kurangkan min 10 kurang 2, jadi tambah negatif 2, dan hasilnya menjadi 2x kurang 12 kurang dari sigma. Nah, setelah itu sesuai dengan sifat dari nilai mutlak, di mana
mutlak A kali B dapat kita pisahkan menjadi mutlak A kali mutlak B, maka mutlak 2 dikali mutlak S kurang 6 kecil dari sigma. Maka hasil akhirnya kita memperoleh mutlak X kurang 6 kurang dari sigma per 2. Maka kita lanjutkan ke pembuktian, ke uji cobanya langsung saja dengan memasukkan nilai sembarang, nilai sigma sembarang, misalkan sigma sama dengan 1, maka mutlak X kurang C kurang dari sigma per 2. Kenapa? Karena delta sama dengan sigma per 2. Substitusi nilai C, dimana tadi kita lebak nilai C sama dengan 6, maka mutlak X kurang 6 kurang dari 1 per 2. Maka dengan sesuai dengan sifat mutlak, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk min 1 per 2 kurang X kurang 6 kurang dari 1 per 2. Setelah itu, kita tambahkan 6 untuk menghilangkan nilai min 6 yang ada di tengah. Min setengah ditambah 6, kita akan mendapatkan hasil 11 per 2 atau 51 per 2. Dan setengah ditambah 6, kita akan dapatkan hasil 61 per 2. Maka hasil akhirnya, kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 51 per 2 kecil X kecil 61 per 2. Maka kita coba masukkan kembali ke dalam persamaan mutlak Fx kurang L kurang dari sigma. Maka kita substitusi nilainya, di mana Fx tadi 2x kurang 10 kurang 2 kurang dari 1. Dengan menggunakan sifat mutlak, kita akan mendapatkan hasil yaitu 11 kecil 2x kecil 13. Kita bagi 2 di kedua sisi untuk menghilangkan nilai 2 yang ada di tengah, maka kita mendapatkan nilai 11 per 2 kecil F kecil 13 per 2, atau dapat kita sederhanakan 51 per 2 kecil F kecil 61 per 2. Dari penyelesaian tersebut, kita dapat melihat bahwa nilainya, bagaimana nilainya, yaitu sama. Nilainya sama, maka pembuktian ini benar. Oke, setelah menyelesaikan soal kedua tadi, kita lanjut ke subbab 1.5. Adapun soal yang telah saya buat, nomor 1 ialah limit X menuju tak hingga 2x kuadrat kurang X tambah 1 per 1 kurang 3x kali X tambah 2. Maka, untuk mengerjakan soal seperti ini, sesuai dengan konsep limit tak hingga yang sudah kita pahami bersama, kita perlu mencari variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Oleh karena itu, pertama kita kalikan terlebih dahulu ruas bawahnya. Sehingga kita mendapatkan 2x kuadrat kurang x tambah 1 per 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Dari persamaan ini, kita dapat melihat bahwa variabel tertinggi ialah x kuadrat. Dan x kuadrat memiliki koefisien 2 dan min 3. Kita ambil koefisiennya sehingga dapatkan nilai 2 per min 3 atau min 2 per 3. Nah, selanjutnya ialah soal nomor 2. Limit X menuju tak hingga 1 per 3 pangkat X tambah 3 per 1 per 3 pangkat X kurang 1 sama dengan blank. Nah, soal ini mungkin agak tricky ya, karena X-nya berada dalam bentuk pangkat. Dan untuk mengerjakan soal ini, kita memang memerlukan pemahaman dasar yang kuat mengenai operasi bilangan. Nilai X-nya bisa langsung kita masukkan ke dalam kurung, sehingga kita mendapatkan 1 pangkat X tambah 3, 1 pangkat X per 3 pangkat X tambah 3, per 1 pangkat X per 3 pangkat X kurang 1. Nilai 1, bila kita pangkatkan berapa saja, kita pangkatkan, bahkan kita pangkatkan 2022, pasti hasilnya akan tetap 1. Sehingga nilai 1 pangkat tak hingga hasilnya akan tetap 1. Oleh karena itu, bentuk ini dapat kita ubah jadi 1 per 3 pangkat X tambah 3 per 1 per 3 pangkat X kurang 1. Nah, bentuk 1 per 3 pangkat X ini
bisa kita ubah menjadi 3 pangkat min 1 kali X. Sehingga kita dapatkan nilai 3 pangkat min X. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan 3 pangkat min X tambah 3 per 3 pangkat min X kurang 1. Dari persamaan ini, tentu pangkat terbesar itu ialah 3 dan min 1. Kenapa? Coba saja masukkan nilai X dalam bentuk 3 pangkat min X ini. Misal 3 pangkat min 1 itu 1 per 3. 1 per 3 itu 0,333 dan seterusnya. Misal contoh lain, 3 pangkat min 10 itu 10 per 3 itu juga 0,03 dan seterusnya. Oleh karena itu 3 pangkat min X berapapun nilainya pasti akan lebih kecil dari 1. Maka 3 pangkat min 4 hingga itu lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 1, sehingga pangkat nilai terbesarnya ialah 3 dan min 1, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai min 3. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan mungkin penyampaian yang kurang baik dan maybe kurang dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. See you.